Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bapak Aksan di Kreativa Channel. Pada kesempatan kali ini Pak Aksan ingin melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang LAN 6 POD XT-Live gitu ya, yang sempat mangkrak karena Pak Aksan banyak kegiatan ya, dan pada waktu ini baru bisa melanjutkan membahas tentang LAN 6 POD XT-Live ini gitu ya. Yang mana pada video sebelumnya bisa teman-teman lihat ya, pada video sebelumnya Pak Aksan menerima efek ini dengan keluhan bahwa intinya tidak keluar suara sama sekali, meskipun keluar tuh ada suaranya grek-grek atau cetek gitu ya, sedikit ngosos gitu ya. Terus ada beberapa potensio yang bergerak sendiri, atau yang istilahnya ada yang mengatakan itu loncat, ada yang mengatakan acak gitu ya, tergantung merek efek dan tipe efek masing-masing pengguna gitu ya. Nanti Pak Aksan jelaskan yang agak sedikit mendalam gitu ya, biar teman-teman bisa mengaplikasikan pada jenis efek yang lain, baik itu dari segi mereknya maupun dari segi tipenya gitu. Jadi sifatnya nanti universal. Nah, kalau memang nanti videonya tidak cukup ya, akan kita potong, atau mungkin kalau waktunya tidak cukup ya akan kita lanjutkan pada sesi selanjutnya itu ya. Jadi keluarnya seperti itu. Intinya dari ending pertemuan antara saya dengan user, dengan pemilik efek, dan setelah Pak Aksan coba di depan user ternyata tidak keluar suaranya, dan ada suara grek atau noise yang tidak konstan ya. Itu ada sedikit noise juga karena memang amplifiernya dimaksimalkan untuk mendapatkan suara dari input gitar, tapi tidak ditemukan suara yang identik dengan suara gitar itu ya, hanya grek gitu aja. Terus ada beberapa potensio yang bergerak sendiri, atau istilahnya itu ada pada efek-efek tertentu itu mengatakan bahwa itu adalah loncat atau acak gitu, ada yang seperti itu gitu ya. Tapi pada waktu yang berubah dengan efek ini, itu ada dua potensio yang istilahnya ya, yang sering merubah nilainya sendiri, sehingga di tampilan LCD itu terlihat ada pergerakan pada potensio tersebut gitu. Terus ada beberapa tombol, yaitu tombol yang diinjek ya, tombol pedal yang diinjek itu untuk merubah karakter dari preset yang sudah kita buat. Itu ada yang susah untuk ditekan, jika ditekan tidak aktif gitu aja ya. Nah, setelah itu Pak Aksan selang beberapa hari baru Pak Aksan bongkarin terus, dan kali ini Pak Aksan cek satu persatu. Itu pun ditemukan berbagai macam permasalahan yang tidak tercakup dalam keluhan pengguna tadi itu, keluhan dari pemilik efek itu tadi ya. Sebab mencoba efek itu tidak bisa seperti mencoba televisi katakanlah ya, di on kan terus dilihat, oh ini ada channel yang ini ya, ACTV ada, ini tidak ada, nah, ini ada gambarnya garis-garis apa gimana gitu. Itu lebih mudah. Kalau efek itu kan kompleks gitu. Kalau kita cek satu-satu itu mungkin butuh waktu satu jam, mungkin bisa lebih gitu ya, untuk mengetahui bagian-bagian mana yang normal dan bagian-bagian mana yang tidak normal gitu. Makanya
pengguna tadi itu, pemilik efek tadi itu cuma ngecek sekitar ya tidak ada 4 jam itu. Tetapi setelah dibongkari Pak Aksan sampai saat ini ternyata ditemukan banyak masalah gitu ya. Jadi tidak hanya yang ditunjuk atau disebutkan oleh pengguna atau pemilik efek tadi itu, yang mana tombol potensio bagian present sama can volumenya itu ternyata ada yang lain gitu ya. Jadi yang dikeluhkan pertama itu preset sama can volume pada potensio, kalau tidak salah bagian ini ya, itu bilangnya sering bergerak sendiri, terus tidak keluar suaranya, terus ada noise-nya gitu. Ternyata setelah Pak Aksan ceki ya kan, setelah Pak Aksan cek secara ya bukan menyeluruh ya, agak menyeluruh karena keterbatasan waktu ya, akhirnya ditemukan beberapa poin kerusakan gitu ya, beberapa poin kerusakan gitu. Langkah yang pertama Pak Aksan itu harus bisa mengeluarkan suara dulu. Nah, baru kita melakukan penyelesaian yang ada hubungannya dengan masalah acak pada potensio tadi itu ya. Oke, sebentar, ambil kacamata ya teman-teman. Oke. Jadi langkah pertama pada waktu pengecekan pada efek ini ya, efek ini, Pak Aksan langsung melakukan pengecekan pada outputnya. Pertama pada outputnya itu ya ada hubungannya sama beberapa komponen, mulai dari IC ini sama IC ini ya. Ini adalah preamp out gitu ya. Itu, tetapi pengecekannya itu harus sistematis gitu ya. Kalau tuser yang sudah berpengalaman itu bisa membaca diagram, bukan skematik dulu ya, diagramnya dulu, bagian input itu mana, bagian proses itu mana, bagian output itu mana gitu. Dan bagian input, output sama proses tadi itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Itu harus bisa mengenal diagram seperti itu. Istilahnya kalau diagram itu dalam bentuk blok, kalau skematik itu per unit komponen atau unit spare part itu ya. Jadi harus sistematis, yang urut gitu ya. Sebab kalau tidak paham tentang itu ya nanti malah salah analisa gitu ya, malah salah analisa. Sebab satu jenis kerusakan pada sebuah perangkat elektronik itu ya berbagai macam penyelesaian gitu ya. Tidak hanya rusak dengan tipe A, penyelesaiannya harus menggunakan penyelesaian ini, tidak, banyak macam penyelesaian gitu. Jadi satu gejala kerusakan itu berbagai macam penyelesaian itu ya teman-teman ya. Makanya harus tahu diagramnya gitu, harus tahu diagramnya, paling tidak dasarnya harus tahu itu teman-teman ya. Jadi Pak Aksan ambil dari outnya dulu ya, yaitu terletak pada potensio yang 6 kaki ini ya, potensio yang 6 kaki ini. Nah, potensio yang 6 kaki tadi itu kalau kita paham tentang potensio, nah potensio itu adalah resistor variabel ya. Coba saya gambarkan seperti ini. Saya menggunakan ballpoint spidol hitam coba ya. Dari sini. Kelihatan teman-teman. Ini katakanlah dari potensio itu kan gini ya. Nah, kita gambarkan gini aja. Ini adalah as putarnya. Ini adalah pin 1, pin 2, pin 3 ya. Kaki 1, kaki 2, kaki 3. Gitu ya. Seperti ini. Jadi anggaplah ini adalah pin 1, ini pin 2, ini pin 3. Itu ya.
Sedangkan satu ini pada umumnya mendapatkan ground kalau digunakan sebagai volume. Beda kalau digunakan untuk tune dan yang lain-lain, itu beda ya. Jadi ini itu inputnya ya, ini itu in, 2 itu out, ini ground. Jadi jika antara 1, 2, 3 ini putus, otomatis suara yang dikeluarkan pada preamp output itu tidak akan bisa diteruskan ke power ampli atau ke perangkat yang lainnya, entah itu power ampli, entah itu sound control atau sound monitor, atau ke head cabinet, terserah, karena ini hubungannya sama alat musik yaitu efek gitar. Saya menyebutkannya langsung to the point aja gitu ya. Jika ini salah satu putus, misalnya putus ini ya, jalur ini putus, putusnya ada di dalam, ada di dalam. Kalau di luar di jalur kan, kecuali di jalur itu pasti kelihatan gitu ya, pasti kelihatan. Dan dapat kita cek dengan multimeter lebih mudah daripada putus jalur pada karbon potensio, itu lebih susah gitu ya, karena posisinya ada di dalam potensio. Otomatis in ya, misalkan ini putus, otomatis dari in audio masuk tidak akan sampai ke sini, tidak akan sampai ke poin sini karena terputus di sini. Itu ya, itu ada beberapa macam kemungkinan. Jika putus di sini juga ya, ini meskipun ini nyambung, otomatis input tidak dapat diteruskan output menuju power ampli. Ini power ampli ya. Nah, tidak dapat. Oke ya, dapat dipahami ya. Jadi di sini itu ada rangkaian karbonnya ya. Itu. Dengan ini adalah penunjukannya ya. Nah, kita gunakan gambar seperti ini. Ya, dapat dipahami ya. Nah, gitu. Jika putusnya ada di sini, itu masih keluar suaranya. Ya, masih keluar suaranya. Tetapi intensitas suaranya tadi itu bisa kadang pelan, bisa kadang keras, tergantung posisi dari penunjukan pin nomor 2 ini. Nah, seperti ini ya. Itu ya. Oke, dapat dipahami ya. Sedangkan potensio yang ada di sini itu adalah termasuk potensio ganda atau dual potensio. Dapat dikatakan bahasa awamnya itu potensio stereo. Nah, kalau teman-teman mengenal potensio stereo itu kan biasanya kakinya berjejeran apa itu? Gini ya. Gini, berjejeran seperti ini. 3, depan 3, belakang 3. Kalau ini berderet seperti ini. Berderet seperti ini. Nah, saya dekatkan ya, berderet seperti ini. Nah, tapi ini stereo, gitu ya. Ini stereo. Nah, setelah curiga pada potensionya, Pak Aksan langsung melakukan penjamperan dulu. Penjamperan dari in langsung menuju ke out. Ini ya, penjamperan dari sini. Tetapi perlu diingat, biar teman-teman tidak kaget, ya power amplinya atau sound controlnya, sound monitornya, atau perangkat apa yang diteruskan dan dapat meneruskan efek ini, ya dipelankan dulu, gitu ya. Takutnya kaget langsung volumenya tinggi, sebab kalau di jumper seperti ini termasuk volumenya maksimal, gitu ya. Oke, nah setelah Pak Aksan melakukan penjamperan dari in menuju ke out, ternyata keluar suaranya. Nah, ternyata keluar suaranya, meskipun hanya sekedar induksi pada input gitarnya ataupun dikasih gitar itu sendiri. Itu sekarang sudah dapat menemukan penjelasan yang pertama, yaitu keluar suaranya, itu ya.
Setelah keluar suaranya, barulah kita melangkah selanjutnya, yaitu mencoba dengan mengganti potensio dulu. Nah, oke teman-teman, sebelum Pak Aksan mengatakan mengganti potensio dulu, saya kasih tahu dulu potensio yang rusak. Oke, saya carikan ya teman-teman ya. Ini sampai Pak Aksan penasaran, karena dual potensio atau potensionya itu stereo ya, itu jarang sekali dua-duanya rusak, atau LR-nya rusak tuh jarang. Biasanya kalau L ya L yang rusak, kalau R ya R, gitu ya teman-teman ya. Makanya Pak Aksan tuh penasaran, loh kok sampai dua-duanya L rusak ya, R juga rusak, yang kanan juga rusak, yang kiri juga rusak. Nah, sampai penasaran, akhirnya Pak Aksan bongkar potensinya, sampai Pak Aksan bongkar seperti ini. Nah, ini bracketnya ya. Ini sebentar, ini bodinya, ini asnya ya. Ini karbonnya. Setelah Pak Aksan bongkar, akhirnya Pak Aksan langsung melakukan eksekusi pengecekan, pengujian langsung pada titik masalahnya. Dan ternyata betul putus di bagian dalam karbonnya. Itu hanya sekedar penasaran saja. Itu ya, kok aneh gitu loh. Jarang sekali rusak dua-duanya, atau L sama R-nya rusak gitu ya. Jarang sekali gitu. Jadi saking penasarannya, akhirnya Pak Aksan bongkar seperti ini, sambil sekalian lihat konfigurasi dalam dari potensio seperti ini ya. Oke, saya ambil ya teman-teman ya. Ini sebagai bukti real analisa Pak Aksan seperti itu. Nah, setelah Pak Aksan pasang potensio ini ya, saya on kan, efek saya on kan. Ternyata suaranya sudah keluar dan bisa diatur. Nah, bisa variabel, bisa diatur volumenya itu ke volume kecil sampai volume maksimal gitu ya, baik itu L maupun R-nya, baik itu yang kanan maupun yang kirinya. Jadi output kanan sama kiri dapat di set pada volume rendah, sedang, ataupun dalam volume maksimal. Sekarang sudah ketemu bagian permasalahan, yang mana keluhan dari pelanggan tadi itu adalah tidak keluar suaranya. Tuh. Jadi intinya, sistem audio yang ada di dalam efek ini itu tidak ada kendala gitu ya. Jadi ini preamp outputnya ya, yang mengatur preamp output ini, IC ini dalam kondisi normal, tidak ada kendala. Fix berarti potensio outputnya yang bermasalah itu ya. Dan perlu diketahui bahwa kebanyakan berarti hampir keseluruhan potensio yang ada di output pada efek gitar yang ada di bagian samping, bukan bagian atas ya. Bagian atas yang enak diputar itu kelihatan langsung, tapi bagian samping, depan samping gitu ya yang diputar. Kebanyakan itu adalah potensio linear stereo ya. Kalau memang efek tadi itu LR ya. Ada juga yang mono loh ya, dan juga yang mono. Tapi jarang banget. Kebanyakan stereo. Itu adalah mengatur sinyal analog. Nah, saya ulangi lagi, mengatur sinyal analog. Jadi melakukan jumper itu aman. Seperti yang dilakukan oleh Pak Aksan seperti ini. Itu aman. Sebab sinyalnya analog sinus. Gitu ya. Sinyalnya analog. Jadi aman mau di jumper. Salah menjumpernya pun, sini dapat sini, sini dapat sini, sini dapat sini, juga tidak apa-apa. Gitu ya. Menjumper dari titik-titik ini salah, itu tidak apa-apa, karena sifatnya analog. Tuh, jangan khawatir. Teman-teman ya, jangan khawatir. Yang ada hubungannya sama potensio ini loh ya.
Yang penting hati-hati, dalam arti gini, teman-teman mau nyolder bagian sini ya, ternyata nanti timah soldernya menjatuh di sini ya, atau istilahnya terpercik ya di sini atau di sini atau di sini ya, itu yang dapat menyebabkan masalah baru gitu ya. Jadi yang diatur oleh potensio ini itu sinyalnya sudah analog gitu ya. Jadi jangan khawatir, sudah analog, jangan khawatir untuk menjumper ke 6 pin ini ya, ke 6 kaki ini, jangan khawatir salah gitu. Yang penting teman-teman bisa menemukan output suaranya kalau memang benar-benar itu rusak pada potensio outputnya gitu ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa hampir keseluruhan potensio ada yang mengatakan level output, master level ya, terus master output itu ada yang mengatakan seperti itu ya. Yang berada di bagian samping itu adalah sudah merupakan sinyal analog, yang mana Anda jumper langsung terbalik sekalipun tidak apa-apa. Itu ya teman-teman ya. Kecuali ya, potensio yang masih mengatur sinyal digital seperti pada potensio ini. Nanti akan saya terangkan tentang masalah potensio yang ini. Loh Pak Aksan, kok tidak ada potensionya ya ini? Harusnya kan ada potensio. Nanti akan saya terangkan dan akan saya jelaskan gitu ya. Sebab menjelaskan bagian ini itu nanti ada hubungannya dengan efek-efek yang lain. Jadi tidak hanya pada efek yang saya gunakan praktek ini, yaitu POD XT-Lab. Bisa Anda gunakan pada efek-efek yang lain gitu ya. Dan nanti kalau Pak Aksan ingat, akan saya jelaskan juga ada beberapa efek yang bandel ya, meskipun diganti potensionya ya, terus sudah dilakukan analisa yang tepat, tapi masih bandel. Nanti Pak Aksan jelaskan gitu ya. Oke. Mungkin teman bisa memahami ya tentang yang saya jelaskan dari awal berkenaan dengan potensio ini ya. Jadi ini Pak Aksan pada waktu pengujian ya tidak saya biarkan seperti ini ya. Tetap Pak Aksan dibikin safety ya kan, biar tidak goyang-goyang, karena ini kan menggunakan kabel rainbow kabel, atau ada mengatakan kabel pelangi, ada mengatakan kabel pita ya kan. Tapi Pak Aksan biasanya saya kasih seperti ini. Nah, biar apa? Biar ini tidak terlalu bergerak, karena kabel ini kan kecil ya. Kabel ini kecil, kalau bergerak nanti itu bisa putus. Jadi justru menambah, istilahnya apa ya, menambah pikiran aja gitu. Sebab apa ya, kabel putus dikira sudah bener ya kan, udah keluar suaranya lagi gini. Ternyata kabelnya tadi itu putus, solderannya ada yang putus karena kecilnya kabel gitu ya. Kalau kita menggunakan kabel yang gede juga bisa gitu ya, juga bisa. Tetapi ya harus hati-hati, sebab spasi atau jarak antar lubang-lubang ini ya, lubang-lubang kaki potensio itu berdempetan gitu. Mungkin kalau teman-teman yang masih muda tidak seperti Pak Aksan ya, mungkin tidak masalah lah menggunakan kabel yang agak gede gitu ya. Karena Pak Aksan takut, khawatir kalau bersinggungan dengan pin-pin yang ada di sebelahnya itu teman-teman ya. Dan perlu diingat, nah ini perlu diingat lagi, hati-hati dalam menyolder PCB pada efek gitar, terutama pada POD Line 6 ya, Line 6 POD, entah itu XT Live, entah itu X3, entah itu HD, entah itu HD 300, 400, 500. Itu hati-hati. Sebab apa? Nah, sebab satu, PCB-nya itu triple layer. PCB-nya triple layer, dan mohon maaf, bukannya saya membuat down produk dari ini, karena laminasi dari PCB-nya itu terlalu tipis dan tidak terlalu tahan terhadap suhu tertentu gitu. Makanya hati-hati aja. Jadi jika teman-teman membongkar efek
untuk LAN 6 POD XT-Live ini gunakan suhu yang benar-benar pas untuk PCB untuk LAN 6 ini. Itu ya. Sebab kalau terlalu panas nanti bisa mudah putus, mudah mengelupas. Itu ya teman-teman ya. Oke. Nanti akan kita lanjutkan sebab ini kebetulan hari apa ini ya? Hari Jumat. Sudah pasti hari Jumat. Hari Jumat tanggal 24 Juli saat video ini dibikin ya. Dan ini sudah agak siangan, jadi nanti coba akan saya lanjutkan videonya mungkin setelah kegiatan sholat Jumat gitu ya. Ini Juli Jumat ya, makanya Pak Aksan menggunakan celana sarung biar nanti sekalian bisa cabut untuk Jumatan gitu ya, untuk sholat Jumat tanggal 24 Juli 2026 saat video ini dibikin. Oke teman-teman ya, nanti akan kita lanjutkan lagi tentang potensio yang di sini yang dikatakan oleh pemilik efek ini adalah istilahnya berubah sendiri gitu. Oke, nanti kan kita sambung dulu lagi ya teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung ke Kreativa Channel, dan bagi teman-teman juga yang sudah membeli produk-produk dari Saya Musik. Produknya itu adalah efek spare part efek ya, spare part efek gitar, ada juga spare part alat musik yang lainnya yang hubungannya dengan electricity alat musik gitu. Jadi tentang alat musik elektronik gitu ya, entah itu drum pad atau drum digital, entah itu efek gitar dan lain sebagainya itu ya. Yang sudah, terima kasih yang sudah berkunjung di Saya Musik aja ada di Shopee dan ada di Tokopedia gitu ya. Dan mungkin karena kesibukannya Pak Aksan akan kita buatkan juga kalau ada waktunya akan kita buatkan juga websitenya. Dan sampai sementara ini mohon maaf di Kreativa Channel dan Saya Musik belum ada istilahnya pembelian spare part untuk efek gitar dan lain-lainnya lewat media sosial, baik itu WhatsApp maupun apa gitu ya, belum ada. Tapi kemungkinan akan kita pertimbangkan itu ya. Itu masih kita pertimbangkan, semoga aja bisa terrealisasi. Oke, nanti kita sambung videonya sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.